Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Pagi ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kemarin kita melakukan penilaian tengah semester, maka di puasa ini kita akan bertemu dengan materi gelombang, getaran, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, serta satu lagi materi yaitu cahaya dan alat optik. Baiklah, kita masuk ke materi getaran, gelombang, dan bunyi. Dengan bagian pertama yaitu getaran. Pernahkah kalian bergetar? Apa itu getaran? Getaran adalah gerak bolak-balik yang mempunyai gaya pemulih atau gerak bolak-balik yang melalui titik keseimbangan. Dalam getaran ada 3 besaran, yaitu amplitudo. Apa sih amplitudo yang dilambangkan dengan huruf A besar? Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Amplitudo pada bandul ditunjukkan ketika bandul disimpangkan paling jauh atau jaraknya yang paling jauh. Periode atau dilambangkan dengan T besar, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Terakhir yaitu frekuensi F kecil, yaitu jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik. Perhatikan gambar bandul dan pegas di samping. Satu getaran yaitu ketika bandul atau pegas kembali ke titik semula. Dalam gambar bandul yaitu bandul dari titik A menuju ke B, menuju ke C, menuju ke B lagi, dan kembali ke A. Itu satu getaran. Dalam pegas, bandul dari titik A menuju ke titik B, menuju ke titik C, kembali ke titik B, dan berhenti di titik A, yaitu satu getaran. Satu getaran intinya mulai dari titik A kembali ke titik A, atau mulai dan kembalinya pada satu titik, itu dinamakan satu getaran. Dalam periode rumusnya yaitu 1 per frekuensi, atau frekuensi sama dengan 1 per periode. Perhatikan gambar dan rumus berikut. Berikut ini adalah contoh soal untuk mencari frekuensi gelombang dan jumlah gelombang. Perhatikan dengan baik-baik dan seksama dan dipelajari. Berikutnya adalah gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Berdasarkan arah rambat dan arah getar, gelombang dibedakan menjadi 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Apakah gelombang transversal itu? Gelombang transversal adalah arah rambatan tegak lurus dengan arah getarannya. Sedangkan gelombang longitudinal adalah arah rambat sama dengan arah getarannya. Perhatikan gambar di bawah. Contoh lain dari gelombang transversal adalah ada pada permukaan air yang bergelombang.
Panjang gelombang transversal sama dengan jarak satu bukit gelombang dan satu lembah gelombang. Gambar di bawah, satu gelombang adalah dari A ke B, ke C, ke D, dan ke E. Atau dari A ke E. Mulai dari A, naik ke B, turun ke C, turun lagi ke D, dan naik ke E dengan posisi yang sama. Itu satu gelombang. Panjang satu gelombang dilambangkan dengan lambda dengan satuan meter. Simpangan terbesar dari gelombang disebut dengan amplitudo. Pada gambar di bawah, yaitu B dengan B absen, itu artinya amplitudo, atau D absen sampai dengan D. Satu amplitudo. Dasar gelombang terletak pada titik terendah gelombang, yaitu pada gambar di bawah, yaitu D dan H. Dan puncak gelombang terletak pada titik tertinggi, yaitu B dan F. Lengkungan CDE dan GHI merupakan lembah gelombang. Lengkungan ABC dan EFG merupakan bukit gelombang. Lengkungan CDE ke bawah dan lengkungan ABC itu ke atas. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi. Satu gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Perhatikan gambar di samping. Panjang lambda atau satu gelombang yaitu satu rapatan dan satu renggangan. Arah rambatnya ke kanan, arah getarnya juga ke kanan. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Contohnya, bunyi. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Contohnya, gelombang radio atau gelombang cahaya. Untuk perbedaannya, gelombang mekanik arahnya ke atas dan ke bawah, dan gelombang elektromagnetik ke atas ke bawah dan kiri ke kanan. Perhatikan gambar di samping. Apa sih perbedaan dari gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik? Gelombang mekanik dapat dipantulkan, gelombang elektromagnetik sama dapat dipantulkan juga. Gelombang mekanik dibiaskan, elektromagnetik dibiaskan sama. Gelombang mekanik dilenturkan, elektromagnetik dilenturkan juga. Gelombang mekanik diuraikan dan elektromagnetik diuraikan juga. Gelombang mekanik dipadukan dan gelombang elektromagnetik sama juga dipadukan. Dan perbedaannya yaitu gelombang elektromagnetik mengalami pengutupan. Dalam gelombang, hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu dirumuskan sebagai berikut. V, cepat rambat gelombang sama dengan S, jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuh. Atau T sama dengan 1 per frekuensi, maka V sama dengan frekuensi dikali dengan lambda. Sedangkan hubungan antara cepat rambat gelombang, panjang gelombang, periode, dan frekuensi adalah V. Kecepatan sama dengan lambda dibagi dengan periode atau T. Atau sama dengan
lambda dikali dengan frekuensi. Lihat gambar dan rumus berikut. Panjang gelombang. Panjang satu gelombang atau panjang gelombang dilambangkan dengan lambda adalah sama dengan panjang jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam waktu satu periode. Misalnya, periode suatu gelombang adalah 0,1 sekon. Dalam 1 sekon, gelombang menempuh jarak 10 meter. Dengan demikian, panjang gelombang tersebut adalah 10/1 dikali dengan 0,1 sama dengan 1 meter. Cepat rambat gelombang. Kelajuan rambat gelombang atau cepat rambat gelombang ialah besarnya jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap 1 sekon atau tiap 1 detik. Rumusnya V sama dengan S per T, di mana V adalah kelajuan rambat gelombang atau cepat rambat gelombang, satuannya meter per sekon. Sedangkan S adalah jarak yang ditempuh, satuannya meter. Dan T adalah waktu tempuh, satuannya sekon. Pemantulan gelombang. Gelombang memiliki sifat dapat memantul. Perhatikan gambar. Gelombang menuju ke suatu tembok. Karena memantul, maka dia akan kembali lagi. Perhatikan contoh soal berikut. 2 buah styrofoam terapung pada air laut yang bergelombang. 2 styrofoam tersebut mengalami gerakan naik turun di atas gelombang air laut 2 kali dalam 8 detik. Ketika kedua styrofoam berjarak 1 meter satu sama lain, styrofoam pertama dan styrofoam kedua berada di puncak gelombang. Di antara kedua styrofoam tersebut terdapat satu puncak gelombang. Berdasarkan ilustrasi tersebut, cepat rambat gelombangnya adalah di sini ilustrasinya. Pada soal tersebut, styrofoam bergerak naik turun sebanyak 2 kali. Artinya, styrofoam tersebut sudah menempuh 2 gelombang. Jika gelombang tersebut digambarkan, hasilnya seperti gambar di pojok bawah ini. Penyelesaian soal. Diketahui panjang gelombang yaitu 1 meter dibagi dengan 2 kali sama dengan setengah meter atau 0,2 meter. Frekuensi 2 kali dibagi dengan 8 sekon sama dengan 0,25 Hz. Jarak 1 meter, waktu 8 detik. Yang ditanya, cepat rambat gelombang atau V. Jawab, V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Atau V sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Seperti berikut. Sekarang kita memasuki ke bagian yang ketiga, yaitu bunyi. Apa sih itu bunyi? Bunyi adalah salah satu gelombang mekanik. Bunyi berbentuk gelombang longitudinal. Bunyi dapat didengar bila ada sumber bunyi, ada medium atau zat perantara, dan ada alat penerima atau pendengar. Istilah dalam bunyi. Sumber bunyi yaitu benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Nada yaitu
bunyi yang memiliki frekuensi teratur. Desah, yaitu bunyi yang frekuensinya tidak beraturan. Resonansi, yaitu turut bergetarnya suatu benda karena benda lain yang bergetar. Cepat lambat bunyi pada berbagai medium. Perhatikan gambar atau tabel berikut. Berikut ini adalah contoh dari penerapan resonansi pada telinga, pada rongga mulut katak, dan pada alat musik. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3, yaitu infrasonik yang frekuensinya di bawah 20 Hz. Kedua, audiosonik yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Dan ketiga yaitu ultrasonik yang frekuensinya di atas 20.000 Hz. Pada bunyi berlaku hukum Mersenne, di mana Mersenne berhasil menemukan hubungan sebagai berikut. 1. Tinggi nada berbanding terbalik dengan panjang senar. Kedua, tinggi nada berbanding terbalik dengan akar luas penampang senar. Ketiga, tinggi nada berbanding terbalik dengan akar massa jenis senar. Dan keempat, tinggi nada berbanding dengan akar tegangan senar. Seperti yang digambarkan rumus di sebelah ini. Frekuensi, perbandingan, dan interval setiap nada disajikan sebagai tabel berikut. Dan ada C, D, E, F, G, dan A, B, C. Perhatikan tabel di bawah. Dari ketiga jenis frekuensi bunyi di bawah ini, untuk ultrasonik tidak dapat didengarkan oleh telinga manusia, audiosonik yang dapat didengarkan oleh telinga manusia normal, sedangkan infrasonik tidak dapat didengarkan telinga manusia. Dari frekuensi bunyi, infrasonik dimiliki oleh jangkrik dan anjing, dan ultrasonik dimiliki oleh kelawar, ikan paus, dan ikan lumba-lumba. Berikut ini adalah manfaat dari frekuensi bunyi ultrasonik, yaitu menghancurkan tumor atau batu ginjal, untuk USG, untuk mendeteksi dan komunikasi sonar di bidang teknologi kelautan, memeriksa bagian dalam tubuh, kacamata orang buta, memeriksa kerusakan logam, dan membunuh nyamuk penyebab demam berdarah. Berikut adalah ilustrasi bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi berupa mulut dan diterima oleh membran timpani pada telinga. Bunyi hukum pantulan pada bunyi. 1. Bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Kedua, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Bunyi pantul dibedakan menjadi 3. 1. Bunyi pantul yang memperkuat bumi asli. Hal ini terjadi jika jarak antara sumber bunyi dan bidang pemantul sangat dekat. Kedua, gaung atau kerdam. Gaung terjadi ketika bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli tidak terdengar jelas. Ketiga, gema. Gema adalah fenomena bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli berbunyi.
Hukum pemantulan bunyi. Yang pertama, bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal atau N terletak pada satu bidang datar. Perhatikan gambar. Sudut datang sama dengan sudut pemantul. I sama dengan R. Lihat gambar. Dalam hukum pemantulan bunyi, terdapat bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, gaung atau redam, dan gema. Apa sih manfaat dari pemantulan bunyi? Pemantulan bunyi bisa dimanfaatkan untuk menghitung kedalaman laut dan survei geofisika. Berikut ini adalah contoh soal untuk mengukur kedalaman suatu laut. Perhatikan baik-baik. Efek Doppler. Efek Doppler biasanya terdengar ketika pendengar atau sumber bunyi bergerak. Yang gambar pertama, ketika pendengar diam dan sumber bunyi diam, maka dia akan stabil kedengarannya. Tapi jika pendengar diam dan sumber bunyi bergerak, ketika sumber bunyi bergerak mendekati pendengar, maka dia akan semakin keras. Dan ketika sumber bunyi menjauhi pendengar, maka dia akan semakin berkurang dan lama-lama menghilang. Efek Doppler. Sumber bunyi yang mendekati pendengar akan memberikan frekuensi yang lebih besar daripada frekuensi aslinya. Makin tinggi frekuensi sebuah sumber bunyi, maka bunyi akan semakin tinggi kedengarannya. Kedua, sebaliknya, jika sumber bunyi bergerak menjauhi pendengar, bunyi akan terdengar semakin rendah. Hal ini disebabkan frekuensi yang diterima oleh pendengar semakin berkurang. 3. Kuat bunyi akan semakin rendah jika sumber bunyi dan pendengar sama-sama bergerak saling menjauh. Dalam bunyi, medium rambat bunyi ada 3, yaitu udara atau gas, zat cair, dan zat padat. Jadi bunyi akan merambat jika ada medium atau perantara. Cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh bunyi tiap sekon atau tiap detik. Rumusnya V sama dengan S per T, di mana V adalah kelajuan atau cepat rambat bunyi, satuannya meter per sekon, S adalah jarak yang ditempuh, satuannya meter, dan T adalah waktu tempuh, satuannya sekon atau detik. Berikut adalah cepat rambat bunyi pada udara. Pada 0 derajat Celcius, cepat rambat bunyi adalah 331,3 meter per sekon. Pada 15 derajat Celcius, cepat rambat bunyi yaitu 340 meter per sekon. Dan pada 25 derajat Celcius, yaitu 347 meter per sekon. Ini artinya semakin tinggi suhu udara, maka cepat rambat bunyi pada udara akan semakin tinggi. Kuat bunyi. Kuat bunyi tergantung pada besarnya amplitudo dan jarak antara sumber bunyi dengan pendengar. Tinggi bunyi dan warna bunyi. Tinggi bunyi adalah tinggi rendahnya bunyi yang keluar. Tinggi rendah bunyi tergantung pada frekuensi getaran sumber bunyi. Warna bunyi adalah bunyi yang sebenarnya memiliki frekuensi sama namun terdengar berbeda.
Warna bunyi disebabkan karena alat atau organ pita suara yang bergetar berbeda. Pada manusia, terbukti saat pria dan wanita bernyanyi bersama. Pada alat musik, nada do pada piano berbeda dengan nada do pada organ. Intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah besaran yang menyatakan berapa besar daya bunyi tiap satuan luas. Satuannya watt per meter persegi atau W per M pangkat 2. Intensitas bunyi tergantung pada amplitude sumber bunyi dan jarak antara pendengar dan sumber bunyi. Berikutnya, layangan adalah dua sumber bunyi yang frekuensinya hampir sama, bergetar dalam waktu yang bersamaan, sehingga hasil getarannya akan saling mengganggu. Nada, desah, dan dentum. Nada adalah bunyi yang teratur frekuensinya. Desah, bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Dan dentum adalah desah yang bunyinya sangat keras seperti bom. Frekuensi pada senar dan dawai. Menurut hukum Mersenne, frekuensi sinar adalah berbanding terbalik dengan panjang senar, berbanding terbalik dengan akar luas penampang senar, berbanding terbalik dengan akar massa jenis senar, dan sebanding dengan akar tegangan senar. Berikut adalah rumus frekuensi senar. Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain. Resonansi kolom udara. Pernahkah kalian memperhatikan jika suatu tabung atau drum, jika airnya penuh dengan airnya sedikit, suaranya akan berbeda ketika kita pukul. Berikut adalah contoh resonansi kolom udara. Berikutnya adalah resonansi selaput tipis. Selaput tipis merupakan benda yang mudah beresonansi dengan pipa macam getaran. Contoh selaput tipis adalah selaput gendang pendengaran pada telinga kita. Jadi, resonansi dapat terjadi jika frekuensi benda sama dengan frekuensi sumber getar. Panjang kolom udara merupakan kelipatan ganjil dari 1/4 panjang gelombang sumber bunyi. Terdapat selaput tipis. Manfaat dan kerugian dari resonansi. Manfaatnya, resonansi dapat memperkuat bunyi aslinya. Kerugiannya, karena resonansi bunyi bom yang keras dapat meruntuhkan gedung atau kaca jendela pecah. Berikut ini adalah contoh soal pada bunyi. Contohnya, senar yang bermassa jenis 1250 kg per meter kubik sepanjang 100 cm dipasang pada gitar. Luas penampang senar yaitu 1 mm persegi. Jika tegangan senar 50 Newton, berapa frekuensi yang dihasilkan? Diketahui panjang L yaitu 100 cm atau 1 meter. Luas penampang atau A 1 mm persegi atau 10⁻⁻⁶ meter persegi. Rho atau berat massa jenis 1250 kg per meter kubik. Tegangan senar 50 Newton. Yang ditanyakan frekuensi. Rumusnya
F sama dengan 1/2L akar F per luas penampang kali rho. Lihat gambar. Hasilnya 100 Hz frekuensinya. Berikut ini adalah contoh dari penyelesaian soal frekuensi senar. Perhatikan dan pelajari baik-baik langkah-langkahnya. Di bawah ini ada 6 tugas atau latihan yang harus kalian kerjakan. Yang hitungan disertai dengan cara dan silahkan dikumpul di grup WhatsApp. Bapak tunggu kiriman latihannya.